Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang haram bagi menak injak tanah Minangkabau kata Lembaga Kerapatan Adat. Jika kalian penasaran dengan konten ini, klik tombol like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau, LKAM, Sumatera Barat menyoroti ucapan Menteri Agama, Menak, Yakut Kholil Qomas yang membuat analogi gonggongan anjing saat penjelasan soal aturan pengeras suara masjid. LKAM mengharamkan Yakut menginjak tanah Minangkabau. Sudah kebangetan sekali apa yang disampaikannya. Haram hukumnya bagi Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram menginjak Minangkabau, kata Ketua Umum LKAM Sumbar, Fauzi Bahar, kepada wartawan, Kamis 24 Februari 2022. LKAM merupakan organisasi tempat berhimpunnya para pemimpin adat Minangkabau. Menurut Fauzi, Yakut sudah melukai hati kaum muslim. Ini Minangkabau, Islam sejati. Adat Basandi Syara, Basandi Kitabullah. Pernyataan Bapak Menteri Agama yang menyamakan dengan suara lolongan anjing itu, sungguh melukai hati masyarakat Minangkabau, katanya, demi Allah, kita berjuang untuk ini, tambah Fauzi. Pernyataan Menak Yakut Kholil Qomas soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musala menjadi polemik. Yakut membuat analogi soal gonggongan anjing di tengah-tengah penjelasannya saat ditanya tentang aturan azan. Pernyataan itu disampaikan Yakut saat ditanyai soal aturan azan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu 23 Februari 2022. Yakut menegaskan tak ada larangan azan, namun pihaknya mengatur penggunaan pengeras suara. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan, kita tidak melarang masjid, musala menggunakan toa, tidak. Silakan karena kita tahu itu bagian syiar agama Islam. Tetapi, ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, toanya itu nggak boleh kencang-kencang, ujarnya. Dia menyebut volume pengeras suara maksimal 100 desibel. Dia juga membuat analogi gonggongan anjing, kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim. Saya hidup di lingkungan non-muslim, ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan itu rasanya bagaimana, ucapnya, yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu kompleks gitu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Sambung Menak Yakut, Kemenak juga telah buka suara. Kemenak menegaskan Yakut tidak pernah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Laksana Tugas, PLT, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Kemenak, Thobib Al-Asyar. Jika kalian menyukai konten seputar berita seperti ini, berikan like dan subscribe. Sampai jumpa di berita selanjutnya.